Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini bertempat di gedung Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tepat pada hari ini saya telah menghadirkan para pihak untuk melakukan mediasi terkait tentang persengketaan tanah adat antara komunitas dengan PT Sawit Nabati ya. Nah, kemudian untuk sesi pertama saya memperkenalkan kepada masing-masing para pihak untuk memperkenalkan diri kepadanya. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri. Saya dari pihak pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana ini dari pihak kedua, yaitu sebagai konsultan hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayat Arisa sebagai saksi 2. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan pada sesi penandatanganan kesepakatan untuk mediasi. Sebelumnya para pihak atas dasar sukarela untuk melakukan mediasi atau ada paksaan dari pihak eksternal dari luar? Baik, kami lanjutkan sebagai mediator pemaparan permasalahan oleh para pihak. Untuk hal ini kita kasih kesempatan terlebih dahulu kepada pihak penggugat. Sejak tahun 2021, PT Hijau Lestari Abadi mulai membuka lahan di wilayah yang secara historis dan sosial diklaim sebagai tanah adat oleh komunitas Cipatang. Kegiatan pembukaan lahan dilakukan tanpa persetujuan komunitas dan berdampak pada rusaknya ekosistem hutan adat, tercemarnya sumber air, hilangnya situ budaya lokal, dan terancamnya penghidupan masyarakat. Kemudian telah melakukan penolakan secara damai, namun tidak direspon oleh perusahaan. Potensi konflik horizontal meningkat dan kerugian ekonomi serta lingkungan semakin besar. Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan mediasi kepada Pusat Mediasi Nasional agar dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa ini secara damai dan adil. Tujuan permohonan kami memperoleh pengakuan atas hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat, mencapai penyelesaian damai melalui dialog yang adil dan seimbang, mencegah konflik berlarut yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau kerusakan lingkungan, menjaga keberlanjutan hidup dan budaya masyarakat adat. Oke, dilanjut ke pihak pemohon. Saya sebagai pihak perwakilan yang diberi kuasa kepada PT Nabati Sawit Abadi menolak, bukan kami menggunakan tanah itu tidak baik, kami menggunakan untuk kepentingan bersama. Ada saksinya, Sa? Mungkin kalau saksi belum ada, kami sudah mencari, tapi dokumen serta buktinya sudah kami serta barang bukti pertemuan saat tanda tangan dokumentasi terhadap tanda tangan kontrak terhadap kepala kecamatan di situ, serta cetak, terus bukti pembayaran serta DP. Di situ juga ada pihak berwenang dari daerah. Baik, setelah saya mendengar pemaparan dari pihak kedua, sebetulnya kan yang dipermasalahkan oleh pihak pertama itu simpel saja, munculnya ketegangan sosial, kerusakan lingkungan, potensi konflik horizontal, dan mengkhawatirkan juga pada sektor ekonomi juga. Nah,
hal itu apa yang bisa diberikan kepada pihak pertama sehingga pihak pertama tidak lagi memberikan tuntutan baik secara hukum maupun secara sanksi sosial terhadap perusahaan tersebut yang ada. Kami akan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Iya. Kami juga akan mengelola dengan sebaik mungkin. Terus juga kami akan memproses jika emang ada kerusakan atau emang ada, kita akan perbaiki. Terus juga kami juga butuh proses dari pihak berwenang, gimana kendalanya, apa kerusakannya, terus berapa totalnya. Kita kan gitu, tidak semena-mena pihak A merasa dirugikan, tapi pihak kami tidak tahu apa yang dirugikan karena kami sudah menjalankan sesuai prosedur yang ada. Termasuk AMDAL. Di sini kan kerusakan lingkungan otomatis AMDAL juga harus berhati. Ya betul, itu kesalahan dari pihak kami. Kami akan memperbaiki secara menyeluruh. Kami akan memperbaiki semua. Jadi mohon untuk kita menyelesaikan secara berdamai. Jika memang dari pihak kami belum ada etika baik untuk memperbaiki itu, kalian boleh mengajukan kembali. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Silakan ditanggapi oleh pihak pertama selaku penggugat. Baik, terkait pernyataan penggugat tadi, saya menerima semua pernyataannya dan usahakan itu dijalankan dengan baik. Mengenai yang lain yang berkaitan sama submateri kayak tegangan sosial, apakah mau diterjemahkan ke dalam hal yang lain? Misalkan tegangan sosial dalam bentuk apa yang mau dinarasikan nggak, mau diomongin nggak? Takutnya kan nanti kurang. Diomongin aja. Udah cukup dengan pernyataan saudara. Dari pihak penggugat, ada yang mau ditambahkan nggak dari hubungan dia? Mungkin ada hal-hal yang lain kayak tadi kan ini kan mayoritas di sini kan petani ya, petani sawit. Kemudian didirikan pabrik pengolahan minyak sawit, di mana pasti akan merusak pasar kan, akan merusak pasar di situ sendiri. Dari mulai dari ketertarikan masyarakat terhadap kemasan yang lebih baru, terbaruan dari varian-varian minyak itu kan pasti lebih menarik untuk masyarakat beli dibandingkan produksi lokal. Apa ada tambahan dari sisi itu? Bukan. Setidaknya di sini ada dua tujuan mediasi yang ingin dicapai oleh para pihak. Satu, mencapai kesepakatan bersama terkait status pemanfaatan lahan. Jadi harus sepakat dulu nih pemanfaatan lahannya, mana yang dibuat industri, mana yang untuk keperluan adat. Jadi dalam hal ini saya berharap kepada para pihak untuk tidak saling mengambil haknya. Ya industri di wilayah industri. Jadi ketika membangun industri ya perhatiin juga misalkan dari apa yang terdampak. Kemudian menemukan solusi berkelanjutan dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang simpelnya ya tidak bagi seluruh pihak ya dalam sisi sosial, kerusakan lingkungan. Artinya kan kalau udah ini yang dirugikan yang pertama. Gitu. Dia juga pihak pertama juga kan nggak bisa langsung to the point nuntut ke pihak kedua karena kan pihak kedua juga udah berusaha tadi ngelakuin apa ya yang udah bisa menanggulangi kan potensi kerugian ini kayak gitu. Kemudian yang ketiga, saling menjaga dan menghormati tatanan sosial dan kelestarian di lingkungan itu sendiri. Kalau udah ada amdalnya atau masih memiliki amdalnya, ya silakan nanti dikasih lampiran kepada pihak adat atau masyarakat yang bersengketa untuk bisa dilakukan yang namanya kejelasan sejelas-jelasnya, baik dalam bentuk surat maupun dalam bentuk yang lebih rinci supaya tidak lagi salah paham ataupun ada hal-hal lain atau tuntutan di luar mediasi atau sampai dibawa ke dalam hukum kayak gitu. Gimana dari apa yang saya omongkan tadi, ada nggak keberatan? Ada yang keberatan dari pihak pertama atau kedua? Kami setuju dengan apa yang kami memutuskan untuk menyelesaikan sengketa dengan mitigasi. Untuk selanjutnya secara simbolis penandatanganan hasil mediasi.
Baik, silakan dilanjut pada sesi jabat tangan. Baik, dengan sesi jabat tangan tadi maka tercapailah mediasi yang kita selesaikan secara keluargaan, secara non litigasi di luar hukum. Maka setidaknya saya selaku mediator berharap ada 4 harapan saya nih selaku mediator. 1, membuka diri untuk saling mendengarkan. Jadi di kemudian hari apabila ada keluhan dari masyarakat adat, ya mohon dengan keluhannya dan ditanggulangi. Kemudian menyampaikan posisi kepentingan dengan etikat baik. Cara nyampainya juga yang pertama harus beretikat baik. Terus menyampaikan usulan dengan jalur secara konstruktif, jadi terstruktur, konstruktif aturannya. Terus juga menjaga suasana dialog agar nanti ketika di kemudian hari terjadi ketegangan juga tidak merembet kemana-mana. Jadi dialognya terarah ke satu arah ini dan disampaikan dengan bertanggung jawab dan dengan tidak baik. Demikian mungkin mediasi pada kesempatan kali ini antara pihak adat dengan PT Nabati Sawit Abadi dengan nomor perkara 15 NLD NR P1 2025. Dengan ini mediasi saya tutup, dan apabila terjadi di kemudian hari tuntutan atau kerugian baik material maupun imaterial dari pihak pertama kepada pihak kedua bukan merupakan tanggung jawab dari pihak mediator, karena hal itu saya di sini diminta untuk memediasi, kemudian itu tanggung jawab saya. Demikian saya tutup, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.